adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak harap adik-adik tetap sukacita dan semangat walaupun di rumah aja. Kita akan memulai ibadah anak pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Mari Kawan-Kawan Nyanyi Gembira. Untuk melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kami, menyertai kami hingga pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama ya Tuhan mengikuti ibadah anak. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Berkati juga untuk kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan menyanyikan lagu firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, kita akan nyanyikan sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
Kembali lagi di minggu ini kita berkumpul untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap hatinya untuk mendengarkan firman-Nya? Nah, sudah disiapkan belum Alkitabnya? Jangan lupa disiapkan juga buku dan alat tulisnya ya. Dicatat bacaan kita diambil dari mana dan nanti ayat hafalannya diambil dari mana. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita mengucap syukur karena pagi ini kita bisa kembali lagi untuk bersekolah minggu dengan sehat. Nah, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat, anugerah, dan kasih yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami ya Tuhan, supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita buka Alkitabnya ya. Bacaan kita di minggu pagi ini diambil dari Keluaran 16. Sudah ketemu? Keluaran adanya di Perjanjian Lama ya. Keluaran 16 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Sebenarnya ayat ini panjang sampai 32, tapi pagi ini kita baca sampai ayatnya yang ke-12 saja. Kita bacanya sama-sama ya. Jangan cuma Kak Yun saja yang baca. Kita sama-sama membaca supaya kita sama-sama mengerti firman Tuhan. Nah, ayo kita membaca bersama-sama Keluaran 16 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Mana dan Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak dan dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dari awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka,
pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari apa yang sudah kita baca tadi, kita nanti akan lebih dalam lagi ya untuk membahasnya. Sebenarnya kenapa sih bangsa Israel ini sudah dibantu keluar dari Mesir, tapi mereka bersungut-sungut? Apakah kita sebagai anak Tuhan juga pernah melakukan hal yang sama seperti bangsa Israel? Nah, sekarang kakak mau tanya, apa pernah kita merasa kelaparan? Apa sih kak bedanya lapar sama kelaparan? Kalau kelaparan itu adalah rasa dimana kita benar-benar lapar sekali, dan kita memang benar-benar butuh makan saat itu juga karena kita sudah benar-benar lapar. Nah, itu juga yang sudah dialami oleh bangsa Israel, adik-adik. Kalau kita kelaparan seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan berekspresi seperti ini? Atau kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan? Nah, sebelum kakak mulai bercerita dan menjabarkan Alkitab, mari kita simak dulu video berikut ini. Orang-orang Israel mengikuti Musa ke padang gurun. Tetapi tidak ada yang bisa mereka makan di sana. Oh no. Mereka menggerutu kepada Musa dan berkata, lebih baik kita tinggal di Mesir saja seperti dulu. Di sana kita dicukupkan dengan makanan kita. Daripada di sini kita akan mati kelaparan, kata mereka. Semua orang kelaparan. Musa lalu meminta kepada Tuhan untuk membantu mereka. Tuhan pun berjanji akan mengirimkan roti dari surga untuk dimakan oleh orang-orang Israel. Keesokan paginya, seluruh tanah ditutupi dengan sesuatu yang kecil dan bundar. Wah, roti dari surga, kata mereka. Ya, itu adalah mana. Tuhan telah mengirim mana untuk mereka makan. Bangsa Israel lalu mengisi keranjang mereka dan membawa mana itu ke kemah mereka untuk dimasak. Rasanya seperti biskuit madu. Tuhan berkata agar orang Israel mengambil secukupnya untuk sehari saja. Jangan berlebih dan jangan bersisa. Tetapi ada juga yang tidak taat. Mereka mengambil lebih dan menyimpannya. Keesokan harinya, mana yang bersisa itu penuh dengan cacing. Musa pun marah dan menegur mereka. Pada hari yang ke-6, Tuhan memberitahu Musa agar menyuruh bangsa Israel untuk mengambil mana dan mencukupkan selama 2 hari. Karena besok adalah hari istirahat. Itu adalah hari untuk berterima kasih kepada Tuhan. Mereka lalu menyimpan mana itu untuk 2 hari. Tetapi kali ini tidak ada cacing di sana, meski disimpan sampai esok harinya, karena Tuhan yang memerintahkannya. Tuhan memelihara orang-orang Israel dengan menurunkan roti dari surga. Nah, adik-adik, sama seperti Tuhan telah memelihara kehidupan bangsa Israel, Tuhan juga memelihara kehidupan kita. Kita diberikan tangan untuk bisa mengambil makanan kita sendiri. Kita juga diberi mulut untuk dapat merasakan makanan-makanan dan minuman-minuman yang enak. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan? Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut.
Nah, Tuhan sudah memelihara kehidupan kita, tidak pernah membiarkan kita kelaparan, kehausan. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita melalui papa, mama, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, sebagai anak Tuhan yang good, anak Tuhan yang baik, apa yang harus kita lakukan? Kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita selama ini. Kalau kita makan, kita ambil makan, jangan pernah bersisa ya. Jadi kalau ambil makanan secukupnya saja, kita nikmati, kita makan, kita habiskan. Jangan sampai kita menyisakan makanan. Nah, dari hal itu kita juga sudah melakukan perintah Tuhan dengan baik. Nah, jadi siapa yang mau jadi anak Tuhan yang good, yang baik? Saya Kak, Kakak juga mau. Hari ini kita belajar sama-sama ya, bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Tuhan tidak akan diam saja mendengarkan keluhan kita. Maka dari itu jangan pernah meninggalkan Tuhan dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Oke? Siapa yang masih sering menyisakan makanan? Nah, mulai hari ini kita belajar ya. Kita jangan ambil makanan yang berlebihan. Kita ambil makanan secukupnya saja. Lalu kita habiskan. Dan jangan lupa berdoa, mengucap syukur. Jadi sebelum makan, kita berdoa karena Tuhan sudah pelihara kita, memberikan kita makanan. Dan setelah berdoa dan setelah makan, kita juga berdoa kembali, kita mengucap syukur karena kita sudah diberikan makanan dan kita sudah kenyang. Jangan lupa berdoa untuk orang-orang teman-teman kita yang kurang beruntung di luar sana, yang masih susah sekali untuk mendapatkan makanan seperti kita. Oke? Nah, sekarang siapkan alat tulisnya dan buku. Kita juga mau buka Alkitab lagi untuk kita baca ayat hafalan kita. Oke? Ayat hafalan kita pagi ini diambil dari Matius 6 ayatnya yang ke-11. Kita buka dan kita baca bersama-sama ya. Matius 6 ayatnya yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya. Tuhan selalu mengerti apa kebutuhan kita. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sampai berjumpa di lain kesempatan untuk kita kembali lagi beribadah bersama. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa sama-sama yuk. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu dan yang sudah kami baca pagi ini. Tuhan Yesus, kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah pelihara kehidupan kami sehingga kami tidak pernah merasa kekurangan. Ampuni kami ya Tuhan jika selama ini kami masih sering menyisakan makanan, kami masih sering kurang bersyukur ya Tuhan atas berkat yang Engkau berikan. Bapa, kiranya mulai hari ini kami bisa menjadi anak Tuhan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Adik-adik, kita telah mendengarkan cerita bagaimana bangsa Israel telah dicukupkan oleh Allah. Maka dari itu, percayalah apa yang kita butuhkan selalu dicukupkan oleh Tuhan. Dan jangan lupa, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia
Tuhan, karena Ia adalah Allah yang baik untuk kita. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini ya Tuhan, kami telah belajar dan diingatkan kembali bagaimana Engkau selalu mencukupkan segala kebutuhan kami. Kiranya ya Tuhan, kami selalu mengucap syukur kepadamu dan selalu mengucapkan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Dan kami ya Tuhan berdoa untuk negara kami ya Tuhan, pulihkanlah ya Tuhan, agar kami dapat bersama-sama lagi ya Tuhan, pergi ke rumah-Mu untuk beribadah dan bertemu teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ibadah kita telah usai, terima kasih, sampai jumpa.